Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami akan memaparkan tentang laporan kunjungan pasar modal yaitu PT United Tractors Tbk untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Bisnis 2. Dan next, di sini ada anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Rizky Prasetyoadi, kemudian ada Alisa Channing Jasantono, dan yang terakhir ada Clara Ratu Kandila. Nah, yang pertama ini kita masuk ke profil dari perusahaannya, itu PT Unity Tractors Tbk atau UT, merupakan anak perusahaan dari PT Astra International Tbk, yaitu salah satu grup usaha terbesar dan terkemuka di Indonesia, dengan pengalaman luas dalam melayani berbagai industri dan sektor. UT ini pertama kali didirikan pada 13 Oktober 1972, yang awalnya fokusnya ini pada distribusi alat berat. Sejak 19 September 1989, UT ini telah menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, yang sebelumnya ini Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Baik, sekarang kita mulai ke bagian Strategic Direction Capital, yaitu di sini PT United Tractors Tbk memiliki filosofi dasar catur dharma dari perusahaan induk, yaitu PT Astra International Tbk atau yang biasa dikenal dengan Astra, untuk membangun sistem nilai yang berfungsi sebagai sumber acuan dari semua nilai, prinsip, etika, dan kebijakan dalam membentuk perusahaan. Butir-butir catur dharma adalah menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan, saling menghargai dan membina kerjasama, serta berusaha mencapai yang terbaik. Selain filosofi, di sini PT United Tractors juga memiliki visi dan misi, yaitu yang pertama adalah visi menjadi perusahaan kelas dunia berbasis solusi di bidang alat berat, pertambangan energi, untuk menciptakan manfaat bagi para pemangku kepentingan. Selanjutnya di sini PT United Tractors memiliki empat misi maksudnya. Yang pertama, bertekad membantu pelanggan meraih keberhasilan melalui pemahaman usaha yang komprehensif dan interaksi berkelanjutan. Yang kedua, menciptakan peluang bagi insan perusahaan untuk dapat meningkatkan status sosial dan aktualisasi diri melalui kinerjanya. Yang ketiga, menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan melalui 3 aspek berimbang dalam hal ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Lalu yang terakhir, memberi sumbangan yang bermakna bagi kesejahteraan bangsa. Baik, masuk ke bagian organizational capital. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa United Tractors atau UT berpegang teguh pada catur dharma sebagai landasan budaya, berkomitmen berkontribusi kepada bangsa, pelanggan, dan karyawan, serta fokus pada kualitas, pelayanan, dan penciptaan lapangan kerja. Lalu di sini, kita bisa melihat sistem manajemen di United Tractors. Perusahaan ini menekankan berbagai sistem manajemen internasional untuk memastikan operasionalnya berjalan dengan efisien sesuai dengan regulasi yang berlaku. Beberapa sistem tersebut termasuk ISO 45001, yaitu membahas keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu ISO 14001 untuk manajemen lingkungan dan ISO 37001 yang berfokus pada pencegahan penyuapan. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap regulasi, tapi juga meningkatkan kinerja dalam bidang keselamatan, pengelolaan, lingkungan, dan juga transparansi. Selain itu, di UT memiliki Stargate Integrated Management System atau SIMS, merupakan suatu platform digital yang menyatukan berbagai proses dalam pelaporan di seluruh lini bisnis United Tractors, yang berguna untuk mempermudah integrasi dan pengelolaan informasi secara tepat waktu. Kemudian, di sini ada kendala dalam penerapan sistem manajemen. Meskipun sistem manajemen yang diterapkan UT sudah baik, tentu saja ada tantangan yang dihadapi seperti kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2024 yang melibatkan pekerja kontraktor. Manajemen merespon hal tersebut dengan meningkatkan pengawasan diri dan memperbaiki prosedur kerja yang ada. Baik, selanjutnya di sini ada UT berfokus pada ESG dan berkelanjutan dengan indikator keterlibatan aktif dalam CSR dan pencapaian keselamatan kerja. Dimulai dari budaya organisasi yang sangat dipengaruhi oleh komitmen perusahaan terhadap prinsip environmental, social, dan governance, ESG merupakan pendekatan yang menilai kinerja sebuah perusahaan berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan, kontribusinya terhadap masyarakat,
dan cara perusahaan untuk mengelola atau governance. Budaya ini mengedepankan tanggung jawab sosial, inovasi, serta etika kerja yang tinggi. Karyawan didorong untuk tidak hanya berfokus pada pencapaian operasional, namun juga untuk berkontribusi dalam menciptakan dampak sosial yang positif. Lalu program seperti CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan juga menjadi salah satu aspek perusahaan dalam membentuk budaya ini. Melalui CSR, perusahaan berinvestasi dalam kegiatan yang memberi manfaat bagi masyarakat, seperti program-program sosial dan juga lingkungan. Dalam infrastruktur teknologi di perusahaan UT, diterapkan bahwa perusahaan ini mengintegrasikan teknologi yang operasional mereka, terutama untuk mendukung efisiensi energi dan digitalisasi proses. Sebagai contoh, mereka mengembangkan energi terbarukan seperti PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangkit tenaga panas bumi atau geothermal untuk mendukung keberlanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Penerapan teknologi juga mempercepat kolaborasi antar divisi untuk mempermudah komunikasi internal. Nah, selanjutnya kita masuk pada manajemen pengetahuan. Salah satu inisiatif dasar atau besar dalam manajemen pengetahuan di perusahaan adalah pengembangan platform UT Smart atau platform yang merupakan sistem manajemen pengetahuan yang terintegrasi dalam memungkinkan karyawan untuk mengakses lebih dari 1.900 modul pelatihan. Dengan UT Smart, proses pembelajaran tidak hanya terbentuk pelatihan formal, tapi juga dilengkapi dengan elemen-elemen seperti gamification yang membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik bagi karyawan. Selain itu, platform juga mendukung transfer pengetahuan antara karyawan senior dan juga junior, membantu generasi muda untuk belajar dari pengalaman senior mereka. Baik, selanjutnya mengenai psychological well-being dan juga productivity di United Tractors ini sendiri. Jadi, UT ini sangat menyadari bahwa produktivitas yang tinggi itu tidak dapat dicapai tanpa memperhatikan kesejahteraan psikologis karyawannya. Oleh karena itu, UT mengintegrasikan prinsip PWB ini ke dalam strategi pengembangan SDM. Jadi mereka menggunakan pendekatan 10-20-70 yang dimana 10% berasal dari pelatihan formal, 20% dari mentoring dan coaching, lalu 70% berasal dari pembelajaran berbasis pengalaman kerja langsung atau experiential learning. Nah, kemudian untuk mendukung self-acceptance, UT menyediakan counseling center sehingga memungkinkan karyawan untuk mengakses bantuan psikologis secara profesional. Selain itu, hubungan antar karyawan juga dibangun melalui forum bipartit, sambung rasa, dan juga kegiatan sosial seperti gathering atau komunitas hobi. Dari sisi autonominya, karyawan diberikan ruang untuk berinovasi selama tetap dalam visi perusahaan. Kemudian untuk environmental mastery, perusahaan memberikan pelatihan digital dan juga implementasi sistem monitoring kerja agar karyawan itu bisa dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja. Kemudian UT juga menanamkan nilai purpose in life dalam budaya kerja dengan menekankan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan ini memiliki nilai manfaat yang lebih luas untuk masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah personal growth didorong melalui akses pendidikan lanjutan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ada platform digital UT Smart dengan tampilan layar yang seperti digambar pada kanan, sehingga karyawan bisa berkembang mengikuti perubahan zaman. Boleh selanjutnya. Kemudian masuk ke Business Excellence di United Tractors, di mana UT ini mengikuti konsep Baldrige Excellence Framework. Jadi framework ini memastikan kalau semua aspek organisasi bekerja secara holistik untuk mencapai kinerja yang terbaik. Dan fokus utamanya itu meliputi leadership, di mana kepemimpinan menetapkan arah strategis yang beretika. Kemudian dalam strategi itu UT merancang rencana yang jangka panjang seperti aspirasi keberlanjutan 2030. Kemudian UT juga memprioritaskan kepuasan dan kebutuhan pelanggan. Kemudian dalam measurement dan knowledge itu semua keputusan bisnis berbasis pada pengumpulan dan analisis data yang akurat dengan menggunakan big data dashboard. Kemudian workforce itu UT berinvestasi dalam pengembangan SDM melalui corporate university dan juga UT Smart.
Kemudian dalam operations-nya dijalankan dengan prinsip yang efisien, terus inovatif, dan juga menggunakan pendekatan plan, do, check, action. Kemudian result-nya, hasil yang dicapai tidak hanya untuk pertumbuhan finansial, tapi juga berdampak sosial seperti program CSR. Jadi dengan pendekatan ini, UT tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tapi juga membangun fondasi untuk keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya. Nah, pada saat ini ada faktor global berupa kebijakan tarif AS, di mana ini berdampak pada pasar modal dunia, termasuk Indonesia, di mana IHSG itu juga sempat turun drastis hingga 6,12% dan menyebabkan trading halt. Dan untuk merespons situasi ini, UT tidak hanya melakukan diversifikasi ke sektor energi terbarukan seperti PLTA, tapi mereka juga melakukan penguatan sumber daya manusia dan juga kesiapan perubahan organisasi. Kemudian dari sisi Human Capital Readiness, UT memastikan bahwa karyawannya siap untuk menghadapi perubahan. Hal ini dilakukan melalui Corporate University, yaitu UT Smart, kemudian model pembelajaran 10-20-70 yang sudah dijelaskan tadi, dan juga penyediaan lebih dari 1.900 modul pelatihan. Kemudian penilaian dari kesiapan SDM ini dilakukan menggunakan Individual Development Plan atau IDP, sertifikasi kompetensi, serta keterlibatan dalam program digitalisasi. Kemudian UT juga fokus di Organizational Change Readiness, di mana perusahaan membangun struktur khusus dalam menangani keberlanjutan, yaitu Komite ESG dan juga Director in Charge of Sustainability, di mana mereka melakukan pendekatan Plan Do Check Action atau PDCA untuk setiap perubahan besar, kemudian melakukan evaluasi rutin melalui Board Sustainability Meeting minimal 4 kali setahun. Tantangan eksternal lain seperti fluktuasi harga dan komoditas, kemudian perubahan regulasi itu juga dihadapi dengan melakukan analisis resiko strategis. Jadi dengan kombinasi penguatan kapasitas SDM dan juga kesiapan organisasi, UT ini bisa beradaptasi secara proaktif dan bahkan membuka peluang pertumbuhan baru di sektor energi dan juga sustainability. Selanjutnya. Selanjutnya masuk ke feedback. Di UT ini mereka memiliki output yaitu berupa hasil nyata dari aktivitas bisnis seperti dari penjualan alat berat, lalu kemudian dari layanan purna jual, implementasi digitalisasi melalui UT Smart, dan dukungan terhadap proyek infrastruktur dan pertambangan. Sementara itu, dari bisnis resultnya yang dicapai oleh UT itu Sustainable Business Excellence yang melalui pertumbuhan pendapatan berkelanjutan, lalu ada diversifikasi bisnis, serta penerapan standar internasional, dan happiness yang tercermin dalam kesejahteraan karyawan. Terus juga bisa terlihat dari peningkatan kepuasan pelanggannya, serta penguatan citra perusahaan di mata para stakeholder. Lalu di sini juga ada penilaian kinerja dan adaptasi organisasi melalui dari 6 ini. Yang pertama itu ada Reinventing Values, yaitu evaluasi dan redefinisi nilai perusahaan. Di UT sendiri, mereka itu memperkuat penerapan dari si catur dharmanya itu dan budaya kerja solution agar tetap relevan dengan tantangan bisnis modern. Lalu poin keduanya itu ada redirection vision atau penyesuaian visi menghadapi perubahan. Di UT sendiri mereka itu menyesuaikan target bisnisnya, misalnya dengan ekspansi ke sektor energi terbarukan dan memperkuat layanan purna jual atau after sales. Lalu yang ketiga itu revise objectives atau update tujuan dan target bisnis. Di UT sendiri itu mereka strategi bisnisnya itu diarahkan ke transformasi digital, terus diversifikasi produk, serta perluasan pasar non batubara. Dari Revitalis Organizational Capitalnya, UT menerapkan UT Smart dan digitalisasi proses untuk meningkatkan efisiensi dan kolaborasi internal. Lalu dari yang terakhir, reparenting kompetensi atau pembaruan skill dan kompetensi karyawannya, di UT ini mereka memiliki program pelatihan karyawan berkelanjutan, termasuk seperti upskilling digital dan leadership development. Gunanya ini untuk menghadapi era transformasi industri. Next. Lalu masuk ke kesimpulan. Berdasarkan analisis, PT United Tractors Tbk atau UT ini, mereka telah menerapkan bisnis psychology framework secara terintegrasi
terlihat dari manajemen strategisnya mereka, kemudian budaya organisasi, dan pengembangan dari sumber daya manusianya. Filosofi Cartu Dharma, terus budaya solution, serta standar internasional ini membentuk organisasi yang adaptif dan berkelanjutan. Digitasi bisnis dan sistem OT Smart juga meningkatkan efisiensi dan kesiapan perubahan. Secara eksternalnya, perusahaan responsif terhadap dinamika global sambil menjaga stabilitas internalnya. Secara keseluruhannya, United Trackstar membangun ekosistem yang unggul secara bisnis, mendukung kesejahteraan karyawan, serta juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Next. Yang terakhir ini ada saran, yaitu saran untuk menulis dan perusahaan. Yang untuk menulis itu, yang pertama mendalami integrasi psikologis dan manajemen melalui bisnis psychology framework. Kedua, menggunakan pendekatan mixed method untuk hasil yang lebih komprehensif. Lalu yang ketiga ini ada memperluas kajian melalui studi perbandingan antar perusahaan sejenis. Untuk perusahaannya, yang pertama memperkuat manajemen risiko strategis menghadapi ketidakpastian globalnya. Kedua, mendorong kolaborasi lintas generasi untuk inovasi dan adaptasi digital. Yang terakhir, mengintegrasikan prinsip ESG ke seluruh proses bisnis secara konsisten. Next. Di sini bisa dilihat dokumentasi kita saat kunjungan ke UT. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.